belum ya? Ya benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita si duo gembul. Ya Burjesto dan juga Ada nih Ayabi. oh gue pikir Siti Badri ya. Emang lagi manja. Hari ini spesial banget ya. Selalu spesial sih setiap episodenya. Belum, kan kita belum ini. Kembali lagi di acara. Kembali lagi di podcast Orang Biasa. Karena yang viral pasti ada di mana-mana. Katanya nggak pakai pasti. Iya juga ya. Ya nggak apa-apa lah. Karena ya. yang viral ada di ada di mana-mana. mana-mana. Jadi hari ini gimana ya? hari ini ada yang spesial apa sih? Ada karena kamu pakai masker. Oh iya, aku biasa menutupi kecantikanku. Bukannya ganteng. Menutupi kegantenganku. Iya benar. Oke. Dan aku tidak menutupi kecantikanku. Kamu kan biasanya pakai hijab. Iya, biasanya hijab gua mana hijab gua. Kelamaan. Oh ya kelamaan. Oke. Hari ini kita sudah kedatangan bintang tamu yang sangat spesial. Orang biasa juga karena memang belum pernah viral di mana-mana. Kasihan sih ya nggak pernah viral. Mudah-mudahan habis ini jadi viral dan jadi bahan obrolan orang-orang. Iya. Ya obrolan pas ngeliat video ini bisa kali balikin dulu yang kemarin. Enggak, habis yang ini, oh jadi gitu sakit hatinya. Ya, oh iya. Enggak. Tapi ini adalah orang yang kembali lagi sebenarnya orang yang gue kenal lagi. Sudah berteman dari SMA. Dari SMA. 18 Lama banget. tahun. Berapa? 18 tahun. 18 tahun. Ya kehitung umur gue lagi anjir. Ya, Oke. Jangan gitu. 18 tahun lama ya saya kenal sama mbak-mbak yang Ini dari datang dari profesi yang berbeda dari berbeda. kemarin. Jadi teman gue yang satu ini yang paling cantik se-Sumatera Barat. Ya. Ngeri banget. Ini adalah seorang wartawati. Udah masuk semi senior mungkin ya. Udah masuk semi senior. Nanti kita tanya-tanya langsung aja ya. Welcome Iva. Ada Kak Iva. Halo Kak Iva. Hai, panggilnya Iva aja kan? Iya. Oh Uni. Kan tadi katanya dari Sumatera. Ya kalau gue Iva aja, kalau gue manggil Ipe. Kalau ini Makanya Iva, beda-beda. kalau ini IPS. Iva IVS. Oke, Iva IVS. Kak Iva. Oke. Iva aja kali ya, Iva aja. Iya, boleh. Fa, Ya. tadi kan udah di ini ya dikasih tahu kalau Iya. kenal sudah berbelas-belas tahun. Belas tahun. Oke, coba. Ini tes dia ya, tes tes pertemanan. Profesi pertama yang dia gelutin, yang Iva gelutin. Kalau emang lu tahu. Hah? Profesi pertama Ya setelah dia- lulus. Lu pertama Nah, enggak bukan di teman ini sejati. kan. Waktu yang pertama itu pokoknya gue inget dia kuliahnya di Interstudy. Heeh. Habis Apa? itu lu langsung wartawan kan? Tapi lu di Femina ya? Bukan. Aduh yang salah lu. enggak Udah, yang udah, nanya nama-nama perempuan itu kan? Dulu tuh namanya di tabloid sih lebih tepatnya. Tablet apa? Info kecantikan. Iya, info kecantikan itu maksudnya perempuan-perempuan Profesinya gitu. benar, oke. Selamat, berarti Anda mengenali sahabat Anda sendiri. Iya dong. Jadi hari ini kita bakalan ngobrol seputaran wartawati, jurnalistik. Waria gue kira. Iya, jurnalis kan. Tapi dia kenalan dulu dong, kenalan Iya, dulu. kita kenalan dulu ya. Lu perkenalkan dulu ini boleh kameranya sebelah sini. Hai, gue Iva. Jadi jurnalis itu ini udah tahun ke-10, Om mau masuk tahun ke-11. Berarti ketahuan ya tuanya. Tua banget ya, Pak. Tapi lu seneng gak sih maksudnya jadi seorang jurnalis tuh menurut lu adalah hal yang menyenangkan atau ya karena gak ada lagi gitu? Sebenarnya kalau dibilang senengnya ada, ya sedihnya juga ada, bete-nya juga ada, ya Oke. campur kayak nano-nano gitu. Oh, Oke. Asik. Nano-nano rame rasanya dong. Iya. Tapi pertanyaannya mungkin kenapa tertarik ke dunia jurnalistik? Spesifikasinya menjadi seorang wartawati. Yep. Sebenarnya waktu itu tuh cuman iseng, karena sambil nunggu wisuda, jadi tawaran pertama itu adanya dari media cetak. Oke. Iseng ngelamar, diterima, jadi sambil jalan ternyata nyaman sampai sekarang. Iseng jadi wartawan. Isengnya jadi wartawan ya, Wak? Kan kalau kita iseng apa Gue gitu. dulu iseng ngangon sawah. Harusnya Bapak jadi petani loh. Harusnya. Iseng. Kayak gabah gue ya. Kalau by the way asli mana ini Kak Iva? Aslinya Minang. Minang. Sumatera Barat. Apa kabar?
gitu ya? Salah. Apo Kabanyo. Enggak gitu juga sih. Terus apa dong? Enggak Pakare, Makassar. Enggak ya, tapi benar. Apa? Baik. Apo Kabanyo, apa Apa kabar bahasa Minangnya Itu apa? kayaknya sama sih. Ya itulah pokoknya yang belakangnya ada Iya, pokoknya OO-nya kan. Enggak semuanya di O-in. Oh, Semuanya. Apakah Banyung kan enggak gitu. Enggak ya. enggak. Apa kabar gitu. Ah, iya, Kabar. benar. Apa Iya, kabu? benar. Oh. Enggak, Udahlah jadi apa semuanya di- kabu-kabuan. Pak tapi lu pertama kali terjun kan di tahun 2013 berarti. 2012. 2013. Hal yang paling berkesan selama menjadi seorang jurnalis perempuan itu ada, maksudnya berkesan dan mungkin apa ya, menyedihkan gitu kali ya. Pengalaman paling menyedihkan. Iya. Pengalaman lo yang paling berkesan dan menyedihkan gitu. Ada nggak sih yang lo rasa? Kalau pertama banget sih, dulu kan masih cetak ya. Jadi begitu ada nama, setelah kita ngetik terus di print ada namanya tuh kayak, wah ada nama gue nih gitu. Jadi kayak kebanggaan Iya. tersendiri gitu ya. Padahal yang tahu orang-orang deket dia. Tapi enggak tahu. Kalau dulu tuh media cetak menjadi salah satu media yang mewah banget. Banget. Terus kalau ngomongin soal jurnalistik, ini kan wartawan identik dengan laki-laki, ya. Terus kayak wartawati kayaknya dulu sih jarang yang cewek. Apa banyak? Banyak sih ya. Banyak sih, mungkin karena emang dispesifikin lagi ini tentang wanita dari dulu juga tentang perempuan gitu, jadi itu banyak sih. Rata-rata satu redaksi itu emang perempuan semua. Jadi kalau ada laki-laki yang masuk ke redaksi dia agak dipertanyakan, Wak. jadi maskulin bukan femina. Femina Tapi ya kalau bener ya? sekarang banyak Bukan. loh. Banyak ya. Banyak. Iya. Ya mungkin itu adalah laki-laki yang sangat mengerti perempuan. Gitu. Karena kan wanita ingin dimengerti. Karena wanita. Tapi pertama kali terjun di dunia jurnalistik, apa sih kendalanya? Ada nggak kira-kira kendala pas pertama kali terjun? Kendalanya itu macam-macam. Kalau misalnya berhubungan sama selebriti itu kita tuh harus nunggu jamnya dia available-nya tuh kapan. Itu nunggu itu tuh paling ngebosanin sih. Kalau untuk narasumber yang lain tuh kayak dokter, kita juga sama sih, harus nunggu juga setelah pasiennya selesai. Kayak gitu-gitu sih paling kendalanya tuh nunggu. Tapi kan mungkin ada gak sih yang kayak artis lu udah nungguin. Ada. Lama-lama tau-tau gak jadi. Terus kan. nggak mau gitu? Ada. Serius? Nangis sebutan? gak? Boleh sebut nama? Nangis enggak, cuman kayak pengen nampol. Tapi paling lama berapa jam nunggu? Seharian. Seharian udah nggak? Kadang baru bisa wawancara itu jam 1 malam. Nunggu dari jam? Nunggu dari sore. Nunggu dari sore? Serius? Pantesan dulu lu susah diajak nongkrong. Susah cuy. Pantes. Jadi harus Serius? standby seharian. Iya. Padahal gue cuma, Pak nongkrong yuk. Ya udah nongkrong maksudnya jongkok gitu. Ya enggak dong. Terus itu selebriti? Selebriti. Oh, lagi hype banget pas waktu itu. Waktu itu iya. Tahun Kasusnya berapa? apa? Iya. 2013. Yang pada tahu? Lagi rame-ramenya ya, Wak. Ya. Bahana itu. Kita gak nyebut nama ya. Jangan Enggak, tapi- somasi-somasian. Kita gak nyebut nama. Enggak, karena memang Iva ini memang ngejar sih beritanya, Iya. bukan berita negatif kan? Bukan, emang Bukan. tren waktu itu sih. Lagi tren kan. Cuma mungkin pada saat itu ya karena mungkin udah malam mungkin kecapean akhirnya aduh cancel aja deh mbak gitu kali ya. Tapi akhirnya bisa berhasil nggak buat interview? Sambil dia ganti baju sih, tapi itu kayak nggak menjawab gitu sih pertanyaannya, kayak karena dia udah capek kali ya. Emang Iya, dulu pertanyaannya apa sampai yang Masih ingat nggak? Enggak lagi, lupa. Ya. Nanti kita bantu jawabin gitu maksudnya. Tapi emang Makanya. pasti kayak seputar tren atau ini ya sih, treatmentnya dia kenapa. Pakaian dia gitu. Enggak, lebih ke perawatannya dia. Sampai akhirnya dia tuh kayak gitu. Oke. Tapi kalau ngomongin soal tren, karena barusan nyinggung tren, perbedaan tren dulu sama tren sekarang yang relate ke jurnalistik apaan sih? Kalau dulu lebih sering nunggunya, kalau sekarang tuh nunggunya nggak terlalu lama, tapi lebih ke attitude-nya kali yang beda. Oh, ini sudah banyak sekali dikomplain. Tapi beneran emang ya ada beberapa teman gue juga yang ngomong gitu. Perbedaan orang dulu, anak dulu sama anak sekarang. Tapi sejauh ini nih Fa, sejauh lo pernah interview orang, ada nggak yang paling berkesan terus kayak, wah ini ketika nanti gue ngobrol sama orang gue harus nyeritain orang ini tuh baik banget atau apa segala macam nggak? Ada nggak?
Banyak sih. Yang lo ingat aja. Ada Dini Fitri. Oke. Kebanyakan tuh artis-artis tua ya. Iya nggak apa-apa, artis Dini Fitri siapa senior. sih? Kenapa? Lu kenapa keingetan sama Dini Fitri ini? Dia emang orangnya sebegitu baiknya gitu. Biasanya kan Oh kayak ini ya? iya. Kenapa? Padahal dia suka ini loh, antagonis loh mainnya Iya ya. sih, emang. Kenapa lo keingetan sama? Bahkan di 2022 itu kita ada tes uji kompetensi wartawan, nelfon dia secara random, yang nelfon itu si pengujinya. Oke. Dan dia tuh masih ingat. Oh iya maksudnya dia tuh masih ingat. Jadi dia yang ngasih apa namanya? Apa ya? Apa? Pokoknya intinya tuh dia masih nginget si anak yang ini gini gitu. Oh jadi dia Masih tidak testimoni. melupakan. Dia tidak melupakan orang-orang yang nge-support dia dari awal gitu ya. Selain beliau? Ada lagi nggak? Sorry tapi namanya lupa, tapi inget nih mukanya. Apa? Biar kita ingetin. Yang sekarang jadi psikolog siapa ya? Yang sekarang jadi psikolog. Lita Yang Gading. sekarang jadi Enggak, psikolog. aduh lupa banget. Lita Gading. Enggak. Yang sekarang jadi psikolog. Apa ya? Artis yang sekarang Sorry, lupa. Apa? Lu Sorry gue enggak karena orangnya terlalu gampang lupain. Bukan gampang lupain orang. Ih, Lupa. parah banget. Emang kebiasaan gampang. dia Sorry, begitu sorry. emang. Gampang Kenapa? lupain nama orang. Kenapa lu nggak bisa lupa Sama sih itu kita udah wawancara sejam di rumahnya. Ternyata rekamannya rusak. Mau nggak mau harus dari ulang dan moodnya dia tuh masih Kejaga. aman. Kalau gue udah enggak. Gue aja gitu waktu itu suruh tag ulang sama anak-anak. Ulang lagi. Enggak, nanti beda. Nah iya beda, dia sebaik itu terus besoknya berulang. Maksudnya nggak langsung besoknya kayak ketemu lagi itu masih Sama, nggak oke. berubah sama sekali. Cewek cowok sih? Cewek Ya? dulu dia tadinya host, tadinya terus sempat jadi host. artis. Oh, gue tahu nih. Siapa ya? Hostnya host gosip ya? Iya. Yang sekarang pakai jilbab. Iya. Gue juga lupa lagi namanya. Tapi dia tuh sekarang jadi Itu, lebih eh, concern ke psikolog sih. Cuman gue lupa namanya Dia siapa ya. psikolog ya? Iya. Gue jadi penasaran, berarti memang dia sebaik itu ya? Sebaik itu. Oke, coba ada yang namanya mungkin lo masih ingat sampai sekarang? Caca Fredrika. Padahal ada loh. Oh, Oke, Caca Fredrika, kenapa dia? Kalau biasanya yang lain itu tuh kayak wawancara sama wartawan itu gimana ya? Kayak dibedain gitu. Kalau dia tuh enggak, dia ngajak kita gabung sama dia kayak makan bareng gitu. Asli. Asli. Intan, siapa Erlita. Intan, ya itu, Intan apalah itu. Intan RJ. Intan Erlita bener. Intan Erlita ya. Intan Erlita. Setahu Oke, gue pokoknya kayak itu ini. ya. Oke. Banyak sih Tapi kalau yang itu kan artis-artis yang senior. Kalau artis yang sekarang-sekarang ada nggak? Nah, ntar lu ini nih, biar nggak penasaran. Iya. Nah ini. Oke. Intan Erlita. Oke. Kalau yang sekarang yang baik. Kalau sekarang yang baik sih nggak ada ya. Bukan. Gimana? Ih, sombong banget. Bukan yang baik, maksudnya yang berkesan. Yang berkesan sih sekarang. Sekarang nggak ada, masih so-so lah ya. Iya masih. Oh paling ini kali ya. Tapi ini berkesannya karena wah dia masih nyempetin loh si Rizky Nazar. Rizky Nazar. Dia masih nyempetin sholat Yang- di sela-sela. Ya, Benar. pacarnya si Faju. Iya. Itu dibilang gue mirip dia katanya. Bukan Rizky Nazar lo, Rizky Nasar kali lo, Sak Nasar. Sama Nazar Dimatiin cocok ya. lampu. Yes. Lebih cocok Nasar lo daripada Nazar. Loh, ntar muka gue tolong diganti muka Nazar. Tapi kalau ngomongin soal si profesi wartawati ini, menurut lo yang lo kan udah lama banget nih, antusiasme orang-orang untuk menjadi seorang jurnalistik di tahun 2023 ini masih besar gak sih? Masih. Apalagi perempuan ya. Masih. Cuman sayangnya keadaannya sih yang gak memihak sama si profesi ini gitu. Kenapa? Tapi enggak loh, maksudnya lu sendiri kan maksudnya selama lu menjadi profesi sebagai wartawati ya, seingat gue, lu kan sampai jalan-jalan ke luar negeri segala macam kan? Iya karena dibawa dari si penyelenggaranya Oh, itu enaknya ya. sih. Iya plusnya. Privilege lah intinya. Betul. Tapi kalau yang related untuk zaman sekarang, karena kalau kita ngomongin soal profesi wartawan zaman dulu, itu kan Beda sih. beda banget kan. Nah kita kita konekin ke 2023. Ya balik lagi, gue nanya antusiasme si anak-anak zaman sekarang gimana sih ke profesi jurnalistik? Apakah mereka enggak deh, mendingan gue jadi gamers aja deh sekalian. Atau mungkin mereka atau sekarang vlogger. lebih milih jadi jurnal Risa mungkin. Aing saha, aing di mana? Masih tapi nggak terlalu banyak kali ya. Kenapa? Masih.
Diam. Kalau kepancing sekali. Kenapa responnya begitu? Jurnalisnya suka kesurupan. Oh iya. Oke, lagi jawab dia. Kenapa terus? Masih karena emang ya itu tadi si jurnalis ini punya privilege-nya sendiri kan. Jadi Benar. kayak masih kayak misalnya orang-orang kalau misalnya mau datang ke acara fashion show kayak sekarang kan lagi pekan mode banget kan. Itu pasti agak susah nyari tiketnya, sedangkan kalau kita yang berstatus jurnalis itu lebih gampang gitu. Lu kan pasti kenal banyak orang nih yang mungkin ada yang di dunia entertainment atau apa segala macam. Oke, Pak, gue pengen berita gue naik, gue kasih lo berapa, pokoknya gak kasih duit asal berita gue naik, ada gak sih yang kayak gitu? Ada sih. Sampai sekarang ada? Sampai sekarang masih ada. Oh iya, oke nanti ya, oke berita kita naik oke. Gue whatsappan lagi anjing. Kita kasih kopi. Kita kasih kopi. Asal berita kita naik. Enggak tapi, lu kan tapi kalau gak salah berkarir udah sekitar 10 tahun ya. Sama kayak umur anak gitu. Masih aja dibahas Bambang. Ya tapi maksudnya gini, tadi kan udah ngomongin tren. Nah kalau sekarang contoh peliputan dari 10 tahun lalu sampai sekarang itu ada perbedaan gak? Misalkan kalau dulu kan lu bisa face to face sama si artisnya. Kalau sekarang misalkan kayak Zoom. Udah di Zoom aja atau misalkan kayak ke manajer gua aja mungkin atau misalkan kayak gitu Banyak ada tuh, gak sih? suka banyak cuy asli. Ada yang kayak gitu emang belagu banget ya. Emang kesel gue. Ada gak perbedaannya gak? Nggak terlalu beda. Paling cuman gini, kalau dulu itu si penyelenggaraan itu sama wartawan itu tuh lebih ke apa ya? Nge-treatnya tuh lebih enak, lebih manusiawi, bukan manusiawi, maksudnya lebih Memanusiakan manusia. lebih royal Welcome gitu ya mungkin pokoknya ya, lah, kayak oke. gitu. Kalau sekarang tuh agak kurang sih karena sekarang kan banyak KOL gitu-gitu ya. Jadi mereka tuh lebih mengutamakan mereka daripada wartawan medianya. Oh, Betul jadi sih, setuju akhirnya banyak orang yang berpikir jadi seperti dialihfungsikan gitu ya. Betul, karena karena sudah banyaknya. Kayak mereka ngerasa impactnya lebih gede kali ya. nah, Padahal ini yang sebenarnya gua nggak kalau sama media itu mereka gratis bukan sih? Betul. Sedangkan sama si QL ini mereka bayar. Betul. Tapi caranya nge-treatnya itu beda banget. Iya. Dari segi bahasa juga sekarang beda tau. Maksudnya jurnalis zaman dulu sampai sama Sekarang dengan sekarang. Karena gini, ketika lu ngewawancara artis apalagi artis baru apa segala macam, kadang tuh lu misalkan satu kalimat, tapi mereka ngejawabnya cuma beberapa kata. Ada yang begitu. Ada lagi. Iya. Kan? Misalkan kayak Mbak gini iya. Iya, kayak ya udah. Atau nggak mungkin kalau dulu kan kalimatnya panjang kalau salah. Aku tuh mama. Iya benar lagi dia. Mangan. Iya kan? Nah, untuk mensiasati kayak gitu, apakah pada akhirnya lu ngarang atau gimana? Enggak. Kayak misalnya contoh beberapa waktu lalu tuh sempat ada ini kan media visit ke kantor. Si artis ini dia tuh harus kan dia promosiin filmnya kan. Produk yang dia bawa itu harusnya dibahas tuntas sama dia. Tapi ketika kita tanya tuh jawabnya cuman AB doang. Jadi tuh kayak kadang tuh kelihatan ini orang paham gak sih sebenarnya, padahal kan dia yang ada di situ. Maksudnya dia yang terlibat di produksi itu, tapi dia tuh nggak bisa ngejual produknya. Jadi tuh kayak ini orang kelihatan bodohnya bagaimana sih? Enggak bodoh dong. Ini kadang suka lupa nih ya. Tolong buat artis-artis jangan jangan mentang-mentang udah Jangan sok terkenal. ya, udah terkenal banget sampai melupakan 5W1H. Jadi ketika si wartawan punya 5W1H, lu juga pertanyaan harus 5W1H. Iya. Jangan hango ya. Jadi Kenapa? Ih jangan hango-hango doang. haho. Mikir dong Sumardi. Waduh, udah 5 menit lagi. Iya. Gak kerasa ya. Tapi kalau ngomongin soal dunia Apa? jurnalistik, dunia wartawan, buat yang mungkin lagi nonton sekarang, bisa dilihat berita-berita zaman dulu yang melibatkan kayak wartawati yang ada tuh yang sampai disandra zaman dulu Oh Ya, ya kan? Yang kayak Ersa konflik-konflik Siregar ya. sama Mutia Hafidz. Betul. Gue tahu loh, pinter gue. Pinter. Thank you. Nah, sebagai wartawati yang lu senior lah ya, dibilang lu senior lah Udah ya. di atas 10 juga sih. tahun sih harusnya udah senior. Harusnya sih udah senior. Nah, Ketahuan tuanya ya. Iya gak apa-apa. siapa tahu ada di luaran sana yang pengen jadi wartawati, tapi kayak
mereka juga masih kayak bimbang, bingung. Oke. Aduh takut nih, takutan. Pejamkan mata. Aduh kenceng lagi. sorry. Gak mau lapor ke KPI. Ada nggak lu tips-tips dari lu sebagai wartawati senior untuk teman-teman yang ada di luar sana yang pengen jadi jurnalis? Betul. Jurnalis. Atau yang mungkin baru mau memulai. Memulai, Iya. kayak meyakinkan. Seru loh dunia jurnalistik ini loh. Coba di sebelah situ kameranya. Sebenarnya kalau menurut gue tuh lebih ke ini. Apa tuh? Ini kan kita tuh banyak bidang ya, maksud desa itu banyak. Oke. Maksudnya paling sekarang itu bukan yang kayak lebih ke hard newsnya gak sih, lebih ke soft newsnya, Oke. lebih kayak sekarang tuh banyak banget wartawan yang lebih ke trend fashion, beauty gitu, yang kayak gitu-gitu. Jadi beda sama yang dulu. Yang dulu tuh pun masih ada dan mungkin itu kayak orang-orang yang udah siap kali ya, yang penuh tekanan, yang udah siap dengan tekanan kali. Jadi menurut gue sih kalau emang lu suka, lu nyaman, coba aja. Yep. Gak perlu takut sih. Benar. Karena semua kerjaan tuh pasti ada risikonya. Betul sekali. Tapi sebelum nanti kita ngobrol-ngobrol ada lagi yang harus kita tanyain dan ada fun fact-nya. Takut ya? Boleh nggak disebutin privilege lu selama privilege apa yang lu dapetin selama lu bekerja di profesi lu sekarang menjadi seorang wartawati? Biar ngiler yang belum ini kan. Oh iya gila ya gue bisa Selain gini mungkin gitu. selain pengalamannya mungkin lepas dari tilangan karena nunjukin press. Media pak. Paling kayak ketemu sama tokoh-tokoh masyarakat yang kalau menurut orang itu susah untuk digapai, maksudnya bukan digapai, dilihat lebih dekat, itu mungkin salah satunya itu. Kayak ketemu sama menteri siapa atau siapa Wow. gitu. Pemberdayaan perempuan gitu pernah. Iya, terus Oh my kayak god. ketemu sama Blackpink, walaupun gak suka Blackpink. sih? Iya. Serius? Ih dia mah tahu gitu. Lu gua ketemu langsung? Ketemu langsung kan itu event dari 2019 ya? Samsung ya? Iya. Ya, gue ada tuh di barisan ketiga. Kan kita kemarin nonton, udahlah. Iya, Lo juga kan. kemarin udah lihat ini Iya JR-nya. sih, iya. Iya kayak gitu sih Oh, paling. oke, Terus kayak misalnya nonton Ariel Noah bisa dari dekat atau bisa wawancara langsung, kayak gitu-gitu sih paling. Wawancaranya sambil di panggung gitu enggak? Enggak dong. Enggak, jangan lah. Bisa wawancara dokter untuk lebih, maksudnya kan kalau biasa kita konsul sama dokter Iya. bayar ya, ini Iya. gratis gitu, dapat ilmunya gitu. Kayak Oke. gitu-gitu sih paling. Wah seru juga ya jadi profesi ini. Gue mau alih jadi profesi juga dah. Kan Anda juga tadinya warta-warta. Warta-warta, media-media maksudnya. Tadi kan lo mau ngasih tahu ya. Ini gue juga pengen tahu nih fun fact yang soal Iva. Dan Oke. lo sebagai seorang teman yang tidak tahu diri. Iya, yang gua tahu nih ya fun fact tentang dia ya kan. Dia kalau ada orang kentut, dimanapun orangnya, gelasnya ditutupin. Gua marah anak gini, lah ngapa dah? Jangan kentut tapi dia gini. Kayak kesannya tuh kentutnya mau masuk ke dalam gelas gitu. Itu aduh gua bilang, Kentutnya langsung, aku akan mencari gelas dan sedotan. jadi setiap ada orang kentut dia nutupin gelas. Setiap lihat ada yang kentut ini ntar Nggak walaupun bayang gua ditutupin kentutnya. gitu. Ditutup gitu Kenapa kan. sih, Pak? Kenapa alasannya? Gak tahu sih, itu kayak Sugesti. enggak, kayak alamiahnya aja gitu, kayak ya udah otomatis. Spontan aja nutup. Oke lah kalau begini seru banget lo ngobrol sama Seru Iva banget. lo. Tapi sebelumnya gue mau satu lagi ya. Sorry satu Boleh, lagi. boleh. Banyak ya. Iya dong. Kalau bisa sampai jam 10 lah ya. Enggak dong, kelamaan. Selama lu berprofesi sebagai wartawati, pernah gak sih meliput kayak hal-hal yang berbau kenegaraan? Oke. Dan juga dengan kondisi negara yang seperti ini, ya mungkin orang bingung kondisi negaranya seperti apa sih emangnya sekarang? Gitu kan ya, itu kalian rasain sendiri lah. Itu berpengaruh gak sih dengan profesi lu? Iya betul. Gitu. Kalau untuk profesi gue sendiri sih enggak, karena kan gue bukan yang di hard newsnya, jadi gue Oke. emang lebih ke gaya hidup, lebih ke lifestyle, jadi lifestyle. nggak bersinggung. Oh, lu tuh anak Jaksel banget ya. Karena Kebetulan lu sih gue tinggalnya di Jaksel ya. Oh, iya. Gue juga Jaksel, lo bukan anak Jaksel. Bekesyong, Bekasi. Bekasi Selatan. Lo Jakpus cuy, Jakpus ini. Beksel gue enak aja lu. Oh iya juga. Terus. Paling dulu waktu kuliah itu yang liputan langsung ke ini bencana alam gitu sih. Oh. Itu Tanggul Situ Gintung bencana alam kan jatuh. Iya termasuk dong. ya, yang itu sih. Walaupun ya lokalnya tapi tetap bencana alam. Tapi lah. iya tetap bencana alam. Kayak Sebenarnya gitu itu sih bencana alam gak sih? bencana alam gak sih tuh? Bencana alam cuy, itu kan gak disengaja oleh manusia.
Tapi nggak Oh tahu iya, juga iya, sih. iya. Ya udah itu Ya bencana. pokoknya itu. Oke. Cuman kita tetap respect mendoakan yang terbaik untuk korban-korbannya ya. Betul. Waktu itu. Berarti ya kalau menurut lo pandangan lo soal keadaan negara untuk saat ini dari sisi Dari sisi lo, seorang personal opinion Iva. Iva. Gue bingung karena kita itu terlalu banyak beda pandang ya. Yang akhirnya tuh bikin Oke. jadi perdebatan dan Konspirasi hati. Iya kayak gitu sih. Oke. Ya namanya beda kepala, beda isi. Total. Ya gitu selalu ada nah, kontra. masalah perdebatan perbedaan sedikit ya, gue mau ada masuk sedikit. Maksudnya gini loh, buat kamu yang juga ada di rumah sana, kamu punya keyakinan, boleh ya kan? Toh juga kamu pasti pengen apa yang menjadi keyakinan kamu itu akan kamu lakukan. Nah, jadi lu juga nggak boleh ngelarang dan intervensi keyakinan orang lain. Betul, ya udah gitu kan. Lo Saling dengan- menghargai betul, aja. Lo dengan keyakinan lo, kita dengan keyakinan kita. Peace, love, and Gaul. Aduh, planet remaja kali ya. aduh, umurnya ketahuan semua. Ya udah kalau kayak gitu, thank you banget ya, Fa. Thank you Sama. banget Iva. Nanti mungkin kita bisa undang lagi di kesempatan yang lain. Betul. Mungkin kedepannya bisa Iva jadi Menteri Keuangan langsung Oh, kita undang ngeri. di sini. Atau Menteri Komunikasi Bisa atau pemberdayaan Perempuan. Perempuan. Ya pokoknya bisa apapun bisa dilakuin ya. Betul Dan sekali. ini seperti biasa. Kalau orang-orang yang datang ke podcast orang biasa itu harus kasih satu Quotes of the day. quotes of the day untuk siapapun yang lagi nonton ini. Dari Iva Langsung sendiri. lihat ke sini ya. Ya, coba quotes atau kata-kata motivasi dari seorang Iva. Yes. Silahkan. Kalau menurut gue nggak usah terlalu peduliin kata orang lain meskipun nggak sejalan sama mereka. Tapi itu masih tetap di normanya ya. Wah. Jangan terlalu memperdulikan orang lain. Selama tidak. Maksudnya gini, tuh kan Lu Pak. rangkai dong, lu rangkai. Oke. Gini, intinya tuh nggak perlu ikut-ikutan maunya orang lain tuh kayak gimana kalau emang lu udah yakin sama visi misi lo. Oke, panjang ya. Nih editornya Jadi kayak gitu susah aja. nih. Padahal intinya dari omongan itu adalah be yourself. Nggak mau yang kayak gitu kan udah biasa. Iya. Ini adalah penjabaran definisi. Iya, nanti tolong editornya kata-katanya yang tadi pertama berubah, yang kedua juga berubah. Ya udah kalau kayak gitu, makasih ya buat ngeluangin Sama-sama. waktu. Terima kasih. Jauh-jauh loh dia datang dari Iya. Jakarta Selatan ke Jakarta Pusat. Pusat. Pusatnya Sukses. ujung lagi. Sukses ya buat Amin. kerjaannya. Sukses. Semoga karirnya juga semakin baik. Amin. Pokoknya kalau mungkin ada teman-teman dari media manapun yang butuh wartawati ini bisa dikontak. Betul sekali. Apalagi yang berbau lifestyle ya. Yes. Iya, itu bisa di email. Pokoknya online media salah satunya ya boleh ke ibu ini. Betul sekali. Kalau gitu udah waktunya kita berdua harus pamit. Obrolan kita hari ini bertiga sorry. Bertiga. Maaf ya. Perasaan gue yang sakit tapi dia yang enggak. Karena kan kadang-kadang kalau kita nggak boleh berdua nanti yang ketiga setan. Maksudnya dia setan. Ya udah. Lu. Ya udah kalau begitu ya kita bertiga pamit. Ada Nuya Yabi, Yang bergesto. ada juga Ada Iva. Iva. Sampai ketemu lagi di podcast Orang Biasa. Karena yang viral pasti ada di mana-mana. Bye.